kita look, lihat pergerakan dindingnya ada atau tidak. Kita dengarkan suara napasnya adalah suara napas tambahan tidak, dan kita rasakan hembusan napasnya. Ya. Kemudian apa lagi? Teknik manual airway tanpa alat. Nah, jadi untuk airway itu ada dua, ya. Ada sumbatan jalan total, ada sumbatan jalan parsial. Head tilt chin lift. Head tilt itu menengadahkan kepala, ya. Chin lift itu kita buka rahangnya, ya. Kita buka rahangnya. Jadi dia nanti akan terbuka sih. Jadi rahangnya maju ke depan. Ya. Jadi kita tengadahkan sampai ini lurus. Kemudian rahangnya kita tarik. Ini namanya head tilt chin lift. Kemudian, tapi head tilt chin lift ini tidak boleh dilakukan terutama head tiltnya, ya. Kalau chin liftnya boleh, tapi chin lift itu kalau tidak dibarengi dengan head tilt dia kurang efektif. Karena pasti dia ketarik. Ya, jadi harus ditahan pakai head tilt. Nah, satu lagi namanya jaw thrust. Ini aman bagi pasien yang cedera servikal, yang dicurigai cedera servikal. Ini biar gampang prakteknya. Jaw thrust itu tekniknya adalah hampir sama dengan chin lift, hanya saja dia dikedepankan. Ini kan ada rahangnya, depankan seperti ini, juga dibuka, gitu, ya. Ini namanya jaw thrust. Jadi intinya kita membuka rahang pasien, geser ke depan, camel gitu kalau bahasa ininya mah, ya. Itu coba kalian coba gini, akan lebih leluasa bernapas nggak? Ayo cobain. Atau NPA. Kenapa ada dua pilihan seperti ini? Karena ada kontraindikasinya. Kalau OPA itu tidak boleh diberikan pada pasien yang punya refleks muntah. Itu nggak boleh, ya. Dan biasanya digunakan pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Jadi aman kalau ada penurunan kesadaran, karena nggak akan menimbulkan refleks muntah. Tapi kalau dia ternyata punya refleks muntah, itu kita pakainya NPA. Jadi ketika misalkan dipasang OPA dia muntah tuh, nah itu nggak boleh. Jadi kita ganti dengan NPA. Kalau ini kan melalui mulut, ini melalui hidung. Masuk pharyngeal airway. Tapi yang nasopharyngeal airway ini tidak boleh digunakan pada pasien yang dicurigai mengalami cedera basis kranii. Ya. Jadi dia ada fraktur di area tulang yang mengarah ke otak. Karena takutnya nanti ini malah masuk ke ya, nanti itu akan fatal. Nah, fraktur basis kranii ini ciri-cirinya adalah yang pertama dia ada raccoon eyes. Ya, coba kalian buka searching raccoon eyes kayak gimana. Rakun, mata rakun. Jadi dia kayak kurang tidur tapi lebam. Kayak mata panda. Ya, kemudian ada pengeluaran darah ataupun cairan dari hidung dan telinga. Ya. Nah, itu adalah ciri dari fraktur basis kranii. Kita harus curigai bahwa pasiennya mengalami fraktur basis kranii, jadi nggak boleh pakai NPA. Gitu. Nah, caranya gimana? Untuk NPA ini kita harus ukur dulu. NPA. OPA. Diukurnya dari mana? Dari ujung tepi bibir sampai ke ujung daun telinga kita ukur. Karena ada ukurannya. NPA OPA tuh nggak semuanya sebesar ini. Ya, sesuaikan dengan pasiennya. Diukur, ya, jadi diukur. Misalkan ini mendengar di telinganya nih, ya, ini nih ada, ya, dari ujung sini ke ujung sini, ya, kita ukur, ini kan udah pas nih ya. Kemudian ini jangan langsung ditelungkupkan seperti ini, kita butuh alat bantu pakai spatel. Nggak ada nih, tong spatelnya nggak ada ya. Ceritanya jadi saya tong spatel. Nah,
ini jangan langsung kita masukkan seperti ini. Arahkan ke langit-langit dulu. Nah, ini pasien mah nggak akan sekeras ini ya. Ini arahkan dulu ke atas. Nanti kalau udah nyampe ke langit-langit, kita putar. Oh, diputar. Baru dimasukkan. Ini ada inian. Ada apa? Ini lebih. Nah, ini lebih bolong. Jadi kita masukkan dulu ke atas. Ini pakai tong spatol, ditahan ya biar dia mulutnya terbuka lebar. Terus kita putar. Kita masukkan. Nah, gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian nanti kita kasih ventilasi. Kita ventilasi. Untuk apa kita ventilasi? Untuk memastikan apakah ini benar nggak posisinya. Kalau benar, dia akan ngembang. Gitu. Jadi kita ventilasi. Nah, ngembang. Biasanya ini nanti kita kita pasang juga untuk ventilatornya. Kalau pasiennya memang diindikasi harus pemasangan ventilator. Itu untuk pemasangan opa. Nah, ternyata dia ada refleks. Mana tadi NPA-nya? Refleks muntah. Maka kita akan pasang NPA. Untuk NPA ini kita pasang, lihat dulu kayak mirip-mirip kayak pemasangan suction. Apa teh? OGT mah dari mulut. NGT. Nah, kita lihat dulu bagian mana yang besar ya untuk aksesnya. Kemudian sama ini juga ada ukurannya. Jadi kita ukur dari ujung cuping hidung, hidung ya, cuping hidung sampai ke ujung cuping telinga. Ya. Nah, kalau ini nggak usah ditengadahkan ke atas, ini mah langsung aja ya. Ini langsung aja kita masukkan, tapi ini nggak muat, kegedean. Ini juga nggak muat. Hidung nggak masuk. Nah, ini makanya harus sesuaikan ya dengan pasiennya. Sekecil apa lubang hidungnya. Diputar banget. Nggak usah. Oh, langsung. Ini mah nggak usah diputar terus Langsung dibalikin, ini mah aja. langsung aja. Ya. Tuh. Tapi yang harus kalian ingat ini kontraindikasinya apa, dan juga NPA kontraindikasinya apa. Itu. Nah, ini untuk pasien apa sih indikasinya? Untuk pasien biasanya snoring. Oh iya, gangguan jalan napas itu banyak sekali yang harus kalian hafalkan ya. Gangguan jalan napas itu kita lihat kan dari kita identifikasi itu berdasarkan suara napas tambahannya. Suara napas tambahan ini ada banyak. Ada snoring, gargling, stridor, crackless, ya, banyak. Nah, untuk snoring itu biasanya dikarenakan rangka lidahnya, ujung lidahnya itu menutupi faring. Ya, jadi dia menutupi faring, ujungnya jatuh ke belakang, makanya suaranya seperti orang ngorok. Kalau gargling itu biasanya ada akumulasi cairan, bisa sekret, darah. Nah, itu adalah gargling ya. Nanti untuk kalau tadi snoring kita pasang opak. Kalau suaranya gargling, maka kita mana tadi ya? Nah, kalau suaranya gargling, maka kita suction. Ya, kita suction pasiennya. Kalian pernah dapat praktikum suction? Belum pernah? Masa di tingkat 1-2 di Kepdas suction? Ngebantu. Kemudian kita buka jalan napasnya, bisa pakai chin lip atau pakai jaw trust kalau misalkan ada 2 orang ya, karena jaw trust nggak bisa kalau misalkan 1 orang.
kemudian kita masukkan, kita pinjer, kita ambil si misalkan secret atau darahnya ya, jadi kita bersihkan gitu ya. Biasanya hanya gitu aja sih. Lehernya harus lurus, kita jepit pakai tangan, dan bagian bahu kita sambungkan seperti ini ya. Tapi kalau misalkan pakai nanti lepas, kemudian kita pasang, jangan sampai si pasiennya mengangkat ya. Kemudian kita kita sapukan seperti ini. Jadi dia kelihatannya agak nunggak, padahal itu adalah bolong seperti ini. Jadi ininya kita tutup pakai plastik apapun yang kedap udara, misalkan pakai ini ya. Kenapa ini harus berupa kasa? Biar nantinya dia tidak bercucuran airnya, sekalian ngedek air apa darah. Ini kan harusnya nempel ya, cuma saya plester manual. Nah, jadi nanti ini akan ada 3 sisi. Misalkan di sini ya. Jadi yang atas pinggir atas itu di rapat. Nah, ini boleh sebelah sini, yang dibuka boleh sebelah sini. Misalkan saya sebelah sini. Jadi ada yang satu yang dibiarkan terbuka. Ini ada tindakan awal sebelum nanti di WSD, di chest tube. Nanti di chest tube, jadi yang tadi bolongnya dimasukin selang WSD. WSD mu udah dapet kan? Nah, itu untuk open pneumotoraks. Kemudian untuk tension pneumotoraks, namanya tension, berarti ada penumpukan tension, penumpukan udara atau penumpukan cairan di rongga pleuranya, sehingga biasanya ciri dari pasien tension pneumotoraks adalah kembang kempis dadanya terganggu, tidak mengembang, atau kalau mengembang juga terjadi paradoksal, nggak simetris ya, tergantung dia yang mana yang terganggu. Nah, itu kalau kita dengerin suara napasnya, kalau tadi kan sucking chest wound, kalau sekarang namanya apa? Ada yang tahu? Ketika kita dengerin suara napasnya, no sound, tidak ada suara napas. Jadi karena dia nggak mengembang, nggak kembang kempis, jadi nggak ada suara napas. Gitu. Kalau tadi open pneumotoraks apa namanya? Sucking chest wound. Kalau ini no sound. Ya. Terdengar suara napas no sound, berarti kita harus lakukan tindakan awalnya, yaitu needle thoracosintesis. Needle thoracosintesis adalah kita akan keluarkan tekanannya melalui needle. Kita bolongin. Kalau tadi ditutup, ini dibolongin. Harusnya ini needle-nya yang paling besar. Ya, ini masih 22. Kita masih bisa pakai 20 ya, itu 18. Nah, needle thoracosintesis nanti kita akan bolongi ya, bolongi. Kita tusuk, kita keluarkan
udaranya atau cairannya menggunakan needle ini. Gitu. Selanjutnya adalah apa lagi disuruhnya? Fungsi breathing dan ventilasi diperiksa dengan teknik loop, listen, and feel. Kenapa di nomor 7 ya? Harusnya nomor 6. Cyanosis atau apne diatasi dengan teknik yang benar. Oke, untuk cyanosis dan apne ini kemungkinan pasiennya kekurangan untuk cyanosis dan apne itu kemungkinan pasiennya kekurangan oksigen, ya kan? Berarti kita cek saturasi oksigennya berapa dan kita berikan oksigen, ya. Oksigennya apa bedanya NRM sama nasal kanul untuk pemberian oksigen? Kalau ini berapa saturasi oksigennya? Ayo mau early ini teh. Nanti pasang oksigen bingung. Berapa? 90 sampai 95. Kan 95 sebenarnya udah normal ya. 90 kalau ini di bawah 90 ya. Jangan salah. Untuk pemasangannya mah bisa kan? Nah. Jika pasien cyanosis dan apne, maka kita berikan oksigen. Kita pasang oksigen, ya. Nanti ini disambungkan ke oksigen. Tidak ada oksigen sini. Sambungkan ke oksigennya. Berapa kalau untuk NRM? Berapa? Oke, 10 sampai 15 ya. Kalau untuk ini berapa? Biasanya 3 sih standarnya. 3 sampai 6 atau 3 sampai 8 liter. Ya, maksimal banget itu. 8 liter. Nah, itu kemudian apalagi kebutuhan rujukan sebagai upaya tindak lanjut. Nah ini kan kebutuhan rujukan ini kalau misalkan tadi ya pasiennya itu harus di WSD, walaupun sekarang WSD mah ada kuainya di rumah sakit. Rujuknya kita rujuk ke ruang mana? Kalau mau melakukan WSD dirujuk ke ruang apa? Ke ruang bedah. Harus tahu ya. Terus apa lagi sih? Respon pasien selalu dievaluasi untuk setiap bantuan yang diberikan, ya selalu itu mah.